Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021. Selamat datang dan selamat bergabung di kampus tercinta ini, yaitu Universitas Dharma Andalas. Adapun sesi ini saya akan menyampaikan pengenalan tentang unit ICT di Unida ini. Nah, sebagaimana zaman sekarang adik sudah mengenal adanya IT dan SI, tentu ujung tombak dari suatu kampus itu akan terletak pada informasi dan teknologi. Nah, untuk itu supaya adik-adik lebih mudah mengenal Unida, maka pada saat ini saya akan menyampaikan bagaimana Anda bisa mengenal instrumen atau IT di kampus Unida ini. Nah, adapun penjabaran ini saya akan jelaskan secara singkat. Pertama akan saya lihatkan seperti yang ada di slide ini, kita mengenal adanya web dan portal di ICT Unida ini. Nah, antara lain seperti yang terlihat di sini ada Unida ACID, ya, ada ADM Unida ACID, REC Unida ACID, P Unida ACID, Akademik Unida ACID, SIM Unida ACID, RIS Unida ACID, ACE Unida ACID, Daring Unida ACID. Nah, kesemuanya itu tentu akan mempunyai peran masing-masing. Nanti saya akan melihatkan satu persatu, dan yang dua ini tentu adik-adik sudah melewati, ya. Kemudian P ini juga sudah ada lewati, ya, waktu pembayaran di Bank Nagari. Kemudian akademik ini khusus untuk operator dan akademik saja. Kemudian SIM ini antara mahasiswa dan dosen. Sementara RIS ini tergabung penelitian dan pengabdian dosen dan bisa melibatkan mahasiswa. Sementara AIS ini adalah sistem informasi akuntansi atau keuangan yang ada di Dharma Andalas. Kemudian untuk daring Unida AC, kita akan menggunakan ini untuk pembelajaran online. Nah, itu kira-kira portal yang harus kita kenal di sini. Berikut, untuk pengenalan unit ICT ini, nanti adik-adik bisa langsung membuka di URL Mozilla atau browser Chrome dan Explorer segala macam. Bisa Anda lakukan dengan mengetik ini, ya. Nanti tentu Anda akan muncul langsung ke hadapan ini. Nah, di hadapan ini akan terlihat semacam struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini terdiri sangat ringkas sekali. Sebagai kepala ICT saya sendiri, nama saya Insinyur Edward Mkom MCS, dan sebagai desain dan developer web kita, yaitu Faradika Eskom Mkom. Kemudian admin web kita yaitu Rahmat Supriyadi Eskom Mkom juga, beliau sudah menyelesaikan S2. Admin portal kita yaitu beliau sendiri juga, Rahmat juga. Kemudian spesial networking yaitu Rizky Risman. Nah, itu struktur ringkas di ICT kita. Nah, untuk melihat kelanjutan dari portal yang tadi, kita mempunyai web utama. Begitu adik-adik nanti mengetik www.unida.ac.id, nanti akan keluar munculan halaman web seperti ini. Ya, nanti bisa Anda coba sesuai dengan alamat ini. Kemudian kontak personal yang ada di ICT dan job description-nya nanti, yaitu berupa admin ICT, tadi sudah dijelaskan ada Rahmat, kemudian desain web Faradika, networking Rizky, dan ada yang membantu kami nantinya untuk melayani semuanya, baik secara online atau manual nantinya dalam PBM, yaitu operator akademik, D3 dan D3 akuntansi dan D3 manajemen, Yudi, kemudian operator S1 akuntansi namanya Nia, kemudian operator S1 manajemen Sidik dan Fauziah, kemudian operator 9 prodi, ini ada 9 buah prodi ya. Nah, ini dilayani oleh Zul dan Wela. Nah, itu struktur keberadaan ICT ini cukup luas ya. Nah, kemudian untuk kalau kita lihat portal akademik, nantinya ini dikelola oleh admin, kaprodi, dan operator.
Jadi adik-adik tidak bisa menunjuk ke dalam ini. Ini terbatas untuk internal ICT kita. Nah, begitu juga kalau yang portal RIS tadi, ini tadi tampilannya berupa seperti ini, penelitian dan pengabdian. Kemudian untuk portal SIM, nah ini nanti yang akan saya pertajam untuk demonya antara mahasiswa dan dosen, tetapi cukup mahasiswa saja kalau dosen sudah di training. Nah, kemudian untuk portal daring, begitu kita belajar online nantinya, ini akan adik-adik klik nanti daring Unida ACID, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kelanjutannya nanti penjelasannya akan disampaikan oleh Pak Febri namanya. Nah, itu bisa kita lihat nanti secara bersama. Kemudian ada informasi untuk jika Anda keperluan ICT, bisa menghubungi saya langsung, nanti nama saya Idwar, nomor HP ini, email saya ini, Instagram saya ini. Nah, begitu Anda perlu, bisa WA atau nelpon sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu presentasi saya dalam bentuk PowerPoint. Saya akan langsung melihatkan suatu portal, yaitu SIM Unida ACID. Sebentar, kita lihat dalam bentuk contoh. Nah, saya ketik SIM Unida ACID, mungkin seperti ini tampilannya. Sebentar. Nih. Nah, begitu tampil seperti ini, tentunya saya harus masukkan username dan password. Nah, sebagai contoh, saya sudah punya seorang mahasiswa. Ini kebetulan username-nya adalah BP dia 21. Ini saya ketik langsung, kemudian passwordnya diketik langsung juga, yaitu seperti ini ada ketik. Nanti begitu sudah tampil seperti ini, kita login. Nah, untuk adik ketahui, nanti untuk username dan password adik-adik semuanya, nanti akan dikirim oleh operator melalui grup yang sudah disediakan. Nah, nanti adik-adik bisa mencoba melihat portal akademik Anda, apa yang ada di sana semuanya. Nah, kalau kita lihat bagian-bagiannya ada seperti ini. Nah, kemudian adik-adik juga bisa melihat atau mendownload user manualnya atau petunjuknya. Kemudian isian menunya seperti yang ada di sini, ya, ada di sini. Halaman depan, panduan, biodata, data orang tua, data SMA, informasi mata kuliah yang ditawarkan, KRS, cetak, kartu ujian, dan seterusnya ke bawah. Nah, di menu virtual, nah karena ini ada dalam maintenance, ya, jadi ini tidak bisa saya demokan dan tidak bisa kita lakukan dalam PBM daring saat sekarang. Jadi nanti ini akan diganti dengan namanya tadi sudah kita standby-kan daring Unida ACID, ya. Itu nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Febri. Nah, lanjut. Nanti adik masuk ke halaman depan, isinya seperti ini sekarang. Panduan itu nanti download, saya sudah download. Nanti bisa dilihatkan. Nah, mengenai biodata, nanti biodata adik-adik akan muncul di sini. Nah, dan ini bisa adik ubah nanti sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah itu yang biodata. Kemudian data orang tua juga seperti itu. Nah, nanti ada lihat dan bisa dirubah kembali jika ada yang kurang lengkap. Kemudian data SMA ini juga ada yang ada kurang lengkap, nanti dilengkapi lagi. Oke. Nah, kemudian jika ada melihat informasi mata kuliah yang ditawarin, nah di sini ada lihat semuanya. Nah, ini paket semester 1, 2 dan seterusnya. Nah, untuk adik BP 21 atau 2021 ini, mata kuliahnya sudah dibantu KRS-nya oleh operator. Jadi dia sistem paket. Jadi semester 1 isinya nanti di sini, ya. Ini sudah ada kebetulan susunan kelas sekali. Nah, itu nanti sudah dibantu KRS-nya. Kapan adik-adik bergerak menggunakan KRS? Yaitu nanti di semester 3. Nah, jadi itu kira-kira petunjuk untuk menggunakan mata kuliah yang akan adik-adik pilih nantinya.
Nah, jadi saya ingatkan semester 1 dan 2 KRS-nya sudah diisikan oleh operator otomatis. Semester 3 baru adik nanti bisa mengisi KRS sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, adapun nantinya setelah perkuliahan berjalan 7 kali, maka nanti adik-adik bisa mencetak kartu ujian. Nah, tentunya di sini seperti ini, ya, kartu ujian seperti ini, ya sesuai dengan ujian apakah ujian UTS atau ujian akhir. Itu. Kemudian kartu hasil studi, jika adik-adik sudah ikuti ujian UAS, nanti dosen menginput nilai, nanti adik-adik bisa melihat KHS namanya di sini. Jadi ini belum masanya, jadi belum kelihatan. Itu kira-kira. Kemudian nanti transkrip di akhir atau kapan dibutuhkan, di informasi akademik dan lainnya, pengajuan cuti dan workshop tidak aktif ya. Nah, itu kira-kira menu yang ada pada adik di sini ya. Nah, jadi nanti adik bisa mencoba sesuai username dan password jika sudah didapat. Ini saya stop, kita lihat user manualnya untuk sorry. Nah, untuk mahasiswa ya, saya set untuk mahasiswa. Oops, sorry, masih salah. Nah, ini yang sudah di-download tadi, isinya seperti ini. Nanti adik baca, saya tidak mendiktekan. Di sini nanti kelihatan daftar isi dan seterusnya ke bawah, dan bagaimana Anda adik masuk pertama. Nah, isiannya ini dikelola oleh admin dan mahasiswa dosen. Ya, nah begitu tadi sudah saya demokan seseorang ya, seperti ini. Jadi kalau adik-adik login nanti masukkan nomor BP, kemudian password yang sudah dikirim, kemudian login. Nah setelah login nanti keluar seperti ini. Nah next. Nah begitu next, nanti Anda melihat ada aba-aba setuju tidak setuju. Nah setujui klik. Ya tadi saya tidak keluar seperti ini, tetapi nanti seperti ini awalnya. Nah, kemudian adik-adik boleh mengganti password. Nah, ganti password sesuai dengan keinginannya, tetapi jangan lupa nanti sibuk pula menelpon atau mengurus ke operator. Jadi boleh mengganti password tapi yang mudah diingat. Usahakan nanti username-nya selalu nomor BP, tapi password jangan yang sulit diingat ya. Nah, begitu selesai nanti akan tampil seperti ini dan Anda nanti bisa pula melanjutkan seperti yang saya demokan tadi ya, bisa melihat panduan, profil, informasi mata kuliah. Informasi mata kuliah itu nanti Anda bisa melihat jadwal kuliah ya, tanggal, jam ya seperti ini. Nah, tadi juga sudah saya lihatkan dan KRS juga nanti setelah Anda bisa di semester 3 cetak kartu ujian tadi juga sudah, kartu hasil studi berupa nilai nantinya. Nah, itu setelah ada selesai UAS. Kemudian transkrip nilai juga jika Anda membutuhkan. Nah, cuman nih rank nilai kita masih A, B, C, D, E ya. Ini belum berlaku untuk di sini. Itu petunjuk secara umum ya. Nah, itu kira-kira informasi akademik. Nah, mungkin semacam pengumuman. Nah, lalu pengajuan cuti, ya, ini bisa diproses secara manual nantinya ya. Nah, workshop ini tidak aktif. Nah, silakan nanti Anda baca dan coba. Mengenai virtual class, nanti dijelaskan oleh Pak Febri tentang penggunaan virtual class itu. Oke, cukup bisa mudah dipahami nantinya. Nah, jika kurang dan lebih dalam demo yang singkat ini, ya, adik bisa melihat panduan dan bisa bertanya kepada saya secara langsung lagi. Nah, perlu saya ingatkan, di dalam penggunaan portal SIM tadi, sebentar. SIM Unida tadi, nanti kalau sudah selesai adik bisa log out. Ya, kalau di komputer adik ya enggak apa tinggal seperti itu, tapi kalau di komputer online nanti tertinggal bisa dilihat. Ya. Nah, begitu contoh di dalam penggunaan portal SIM Unida. Ya. Nah, kalau di sisi dosen, saya kira saya tidak perlu menjelaskan kepada adik semuanya.
Nah, ini yang paling penting jika adik-adik menggunakan portal SIM nantinya di dalam penggunaan SIM Unida ACID. Ya. Nah, tetapi dalam PBM semester ganjil ini atau gasar ini, PBM akan dilakukan secara penggunaan model yang nanti namanya adalah daring Unida ACID, di mana nantinya adik-adik jika ragu juga bisa bertanya, nanti ada grup supporting staff untuk membantu dalam penggunaan model itu nantinya. Dan selanjutnya untuk penggunaan model nanti akan dijelaskan juga secara singkat oleh Pak Febri tentang PBM secara daring itu dengan fasilitas model. Nah, jadi jabaran saya secara singkat penggunaan portal itu bisa Anda cerna, ya. Kemudian untuk portal-portal yang lain itu bisa juga Anda coba setelah berinteraksi dengan kampus, ya, seperti apalagi nantinya seperti halaman utama web itu sangat penting sekali bagi adik-adik nantinya, ya, karena adik-adik akan sering melihat informasi yang disajikan dari kampus, karena zaman sekarang kita kebanyakan online, jadi informasi itu bisa Anda lihat di sini, ya, program studi Anda lihat, download kegiatan, download sertifikat dan lainnya. Mahasiswa, nanti lembaga mahasiswa ini ada. Nah, ini lembaga yang lainnya, BAK, BAU, BAPEM, dan LPM, Trini ICT, ya, dan seterusnya. Kemudian link terkait yang ada di sini, SIM Unida bisa Anda klik di sini, penelitian, registrasi, jurnal, e-learning, ya, dan e-learning itu nanti akan terlihat di dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti juga bisa memulai pekerjaan PWM itu nantinya dengan login kuliah ini diklik. Dia nanti akan masuk ke portal daring Unida ACID. Ya. Nah, ini perlu diketahui, dan adik-adik nanti setiap saat tolong perhatikan mungkin ada update terbaru dengan informasi, ya, yang dilihat. Jadi ibarat makan obat, nanti lihatlah web utama itu 3 kali sehari. Cara melihatnya gampang saja, pagi, siang, dan sore sampai malam. Ya, mana tahu ada informasi yang update nantinya. Nah, itu kira-kira temuan yang ada di dalam web utama. Ya, seperti ini, berita terbaru ini yang paling penting sekali nantinya, apa yang bisa adik-adik lihat di situ. Oke. Nah, itu sajian saya secara singkat terhadap pengenalan ICT, ya, web utama, kemudian tadi penggunaan portal SIM. Nah, dan sedikit nanti jika adik-adik semester berikut Anda melakukan pembayaran, ya, pembayaran UKT istilahnya, nah, karena adik-adik BP 21 ini mengenal UKT, ya, kalau sebelumnya masih uang kuliah. Nah, sekarang kalau adik-adik membayar uang kuliah nantinya melalui Bank Nagari. Nah, Bank Nagari nanti adik datang ke situ langsung, lalu menyebutkan nomor BP, ya, bayar UKT-nya sudah muncul di situ. Nah, nanti langsung bayar, dan kalau Anda bayar lunas, dia otomatis akan terintegrasi dengan sistem akademik bahwa Anda sudah terregistrasi dan sudah bisa KRS. Jadi kebetulan Anda semester 2 nanti KRS-nya masih dibantu. Ya. Nah, yang terkait dengan bagian keuangan itu nanti adik-adik bisa berkomunikasi dengan Ibu Erni namanya. Oke, itu untuk portal pembayaran uang kuliah semester berikut. Oke, nah kira-kira itu yang begitu Anda kenal secara padat, singkat, dan sederhana dari saya sebagai Kepala ICT, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas